Hukumnya dosa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat, orang munafik disebutkan di Quran. Surah Surah An-Nisa keempat, ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas, nipu. Nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Kata Allah, hei jiwa yang sangat tenang, Masya Allah, mau pulang tenang banget, enak. Yang Mbah Mun kemarin tuh mau pulang cuma Hajar Aswad dulu dan mau tahajud malamnya tuh, mau tahajud tenang banget. Ya, Al-Ustaz Arifin Ilham mau pulang sampai nulis dulu, liqa Allah, lagi siap-siap nih pengen jumpa dengan Allah. Saking tenangnya gitu. Ada orang-orang baru disebutin aja udah gelisah, nanti wafat nih. Tapi orang-orang ini tenang sekali, bahkan saking tenangnya gak kerasa pulang. Kata Allah, hei jiwa yang lagi tenang, tenang banget mau pulang, ayo cepat pulang. Ayo menghadap kepada Rabbmu, aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hambaku, aku sudah siapkan surga untukmu, ditampakkan amalnya. Iman saya turun naik. Saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Baik. Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau nggak sayang nggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya. Kemudian terus berbuat salah, itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu. Jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kalau dunia nggak akan ngaruh, nggak akan ngaruh, karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar, ini kan Allah sudah tetapkan. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah, supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat, orang munafik disebutkan di Quran. Surah Surah An-Nisa keempat, ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas, nipu. Nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Orang yang bohong, maaf, yang bohong
pertama kali yang dia dapatkan adalah kecelakaan saat di dunia, sebelum ke akhirat. Pasti celaka di dunia. Makanya hati-hati kalau mau bohong ya. Karena kata Qur'annya, wailul lil mukadzibin. Orang dusta pasti celaka. Hati-hati, ada rumus dalam fikih begini, namanya wa'idun. Wa'id itu keluarkan ancaman-ancaman saat terfikir berbuat salah. Ancamannya apa? Ini ada keterangan di Quran, diulang-ulang, luar biasa. Wailul lil mukadzibin. Bohong pasti celaka. Orang masih nekat bohong juga. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Hati-hati, kalau tidak percaya silahkan saja. Ada orang bohong pasti celaka itu. Minimal celaka harga dirinya. Minimal celaka kehormatannya. Minimal celaka rezekinya. Dan di akhirat yang paling celaka saat bohong itu amal baiknya diambil oleh amal jeleknya. Memang belum tentu masuk neraka, kalau masih banyak amal baiknya dia masih masuk surga. Tapi apa yang bisa menjamin amal kita celaka?